Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pemodelan sistem dinamis yang sangat sederhana pada lecture yang perdana ini, yaitu suatu massa, bekas, dan beredam. Model ini, saya yakin kalian sering menemukan model ini, yang mana banyak kasus-kasus kompleks dimodelkan menjadi sederhana seperti ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba yang pertama menurunkan free body diagramnya dulu, kemudian kita dapatkan equation of motions-nya, kemudian kita turunkan block diagramnya, yang terakhir kita coba simulasikan di software, di Scilab. Oke. Langsung saja. Yang pertama, kita fokus mencari free body diagramnya dahulu. Kalau ada model seperti ini, ada suatu massa, kemudian ada gaya yang ke bawah, kita asumsikan bahwa F di sini adalah suatu sinusoidal. Maka ketika ada gaya ke bawah, kemudian secara logika, massa ini akan terdorong ke bawah, atau terdisplacement, atau terdisplaced, atau terdefleksi ke bawah sejauh X. X ini adalah suatu displacement. Karena ada displacement ke arah bawah, maka secara otomatis gaya pada pegas dan gaya pada yang ada pada redaman, dia akan berusaha melawan gaya tersebut sebesar C dikalikan dengan X dot, konstanta gaya redam dikalikan dengan velocity, dan kemudian spring force, constant of spring force, multiplied dengan displacement-nya. Di sini kita sepakati bahwa X adalah suatu displacement. Kemudian kalau turunannya dx per dt, di sini saya simpulkan notasikan sebagai x dot adalah velocity. Kemudian kalau saya turunkan sekali lagi d over t times dx over dt, atau sama dengan d kuadrat x dibagi dt kuadrat, yang mana hal ini saya notasikan sebagai x double dot, yang mana adalah akselerasi. Ini hanya sebagai simbol saja. Kita sudah tahu free body diagramnya. Kemudian bagaimana sih equation of motion-nya? Equation of motions, oke. Menggunakan hukum Newton yang kedua, yang mana sigma F sama dengan suatu massa dikalikan dengan percepatan. Percepatan di sini notasinya adalah x double dot. Kita sepakat yang di sini adalah x double dot. Oke, sigma F ke arah mana? Nah, kita di sini harus konsisten bahwa kita tadi mengasumsikan bahwa massa ini bergerak ke bawah, sehingga kita asumsikan bahwa ke bawah adalah positif seperti ini. Maka F di sini gayanya adalah mengarah ke bawah, sehingga F adalah positif minus Cx dot minus Kx sama dengan Mx double dot. Sehingga kalau kita rearrange Mx double dot ditambah Cx dot ditambah Kx sama dengan F. Kalian pasti sudah sering banget menemui persamaan ini. Tadi kita asumsikan kalau gayanya dia terdisplacement ke bawah. Jadi kita tadi mengasumsikan bahwa F-nya seumpamanya di sini, makanya dia negatif. Kalau pas F-nya pas di sini, pas positif, gimana? Oke, sekarang kita coba. Kita mencoba, saya di sini hanya ingin membuktikan bahwa yang penting arahnya itu tidak masalah, yang penting kalian konsisten. Oke? Sehingga di sini seumpamanya ada M. Oke, M di sini ini saya katakan F-nya adalah ke atas. Kemudian displacement-nya akhirnya ke atas juga. Nah,
gaya pegas dan gaya peredam, dan nanti secara logika akan melawan pergerakan tersebut. Dia prevent massa tersebut bergerak ke arah atas, sehingga persamaan geraknya di sini sama equation of motion-nya. Asumsinya apa? Sigma F sama dengan mx double dot, tapi apa? Kita mengasumsikannya adalah ke atas di sini ya, sehingga ke atas adalah positif. Di sini tadi apa? Ke bawah adalah positif, karena kita asumsikan X-nya adalah ke bawah. Di sini kita asumsikan ke atas adalah positif, sehingga sama F-nya tetap positif, Cx dot minus Kx sama dengan mx double dot. Sehingga kalau di rearrange lagi, akan menghasilkan persamaan yang sama. Ditambah Kx sama dengan F. Gini. Oke. Jadi tidak masalah kalian ingin mengasumsikan bergeraknya kemana, yang penting konsisten. Ketika Anda menarik equation of motion, sekalian konsisten. Oke. Selanjutnya kita mencari yang terakhir adalah permasalahan tentang block diagram. Bagaimana sih membentuk block diagram? Oke. Persamaan ini sebelum kita bentuk block diagramnya, kita rearrange dahulu. Kita bentuk sehingga menjadi seperti ini. Sehingga kita bentuk adalah x double dot sama dengan 1/m seperti ini. Jadi saya pindah semuanya ke arah kanan, ke arah kanan, sehingga x double dot sama dengan 1/m, jadi sama dengan f minus cx dot minus kx. Nah, saya rearrange. Ini untuk apa fungsinya? Untuk memudahkan kita membentuk block diagram. Tujuannya adalah ataupun sebenarnya ada tujuan lain. Kalau kalian ingin menggunakan state space system, kalian mudah dengan formasi seperti ini. Tapi di sini kita akan menyelesaikan dengan block diagram, sehingga hal tersebut memudahkan kita untuk membuat block diagram. Oke, pertama kalian perlu perhatikan apa ketika membuat block diagramnya. Kalian yang pertama-tama harus memperhatikan masalah ini. Menurut saya adalah tandanya ini dulu. Ada berapa sih? Di sini ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 tanda. Di sini F ini kan tandanya adalah positif, sehingga pertama kalian gambar dulu. Tandanya dulu positif, negatif, dan negatif. Seperti ini. Oke. Positif ini apa? Positif adalah dari F. Oke. Positif ini adalah dari F, sehingga di sini akan saya gambarkan suatu F. Tadi kita kesepakati adalah F, kita asumsikan dia adalah suatu sinusoidal. Di sini adalah F, kalian koneksikan ke sini, positif, sehingga F dikalikan dengan positif. Kemudian ada minus. Oke. Minus ini di sini kita sambungkan semuanya minus cx dot. Oke. X dot dan X ini adalah variabel yang berubah terhadap fungsi waktu. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita skip dahulu saja. Kita fokus kepada ini, 1/m. Jadi tanda kemudian dikalikan 1/m. Ini adalah suatu game yang mana isinya adalah 1/m. Seperti ini. Sehingga kita apa? Ini kita sudah selesai. 1/m kita sudah. Dan ini sesuatu yang ada di dalam kurung ini kita sudah mewakili ini plus, minus, and minus. F kita juga sudah. F kita sudah. F ini kita sudah. Sekarang kita fokus membangun minus cx dot minus kx. Nah, setelah M di sini, ini adalah x double dot.
Karena apa? X double dot sama dengan super M dikalikan, jadi setelah ini adalah X double dot. Kemudian kalian integral sinyal yang di sini ini adalah X dot. Tadi apa? X dot kalau diturunkan jadi X double dot. Tapi kalau diintegralkan jadinya dari X double dot diintegralkan menjadi X dot. Kalau kalian integralkan lagi, di sini menjadi sinyal di sini adalah menjadi sinyal X. Jadi di sini ada displacement, di sini adalah velocity, dan di sini adalah akselerasi. Oke, sekarang kita isi di sini ada C X dot. Di sini saya tulis C adalah suatu gain karena konstan ya. C itu kan nilainya konstan. Saya tarik dari sini. Jadi sehingga sinyal yang keluar dari sini ini adalah Cx dot. Kalian koneksikan ke sini. Kemudian apalagi ada suatu gain K. K ini kita koneksikan ke sebelah sini. Kemudian K dikalikan dengan X. Sehingga sinyal yang output yang di sini adalah sinyal K dikalikan dengan X. Jadi blok diagram ini bisa kalian lihat bahwa membentuk suatu apa? Membentuk persamaan, seluruh persamaan ini sebetulnya. Oke, sehingga ada F ditambah, ya kan? Ini kan ada F, F-nya positif, dikurangi minus Cx dot, minus Kx, sama dikalikan per M, di sini kan dikali kan? Dikalikan per M, sama dengan X double dot. Gitu cara membacanya blok diagram. Oke, saya kira blok diagramnya sudah di sini. Sekarang langsung kita coba di Scilab. Di sini ini adalah layar utamanya. Kemudian di sini kalian pilih di aplikasinya, kemudian Xcos. Xcos ini fiturnya sama seperti dengan Simulink. Jadi kalian gambar blok diagram tadi. Tadi kita apa? Jadi kita fokus kepada summation. Oke, di sini tadi kan kita bawa di sini cuma ada 2 ya. Jadi kalau plus, ini plus, minus, minus ini ya. Oke, sehingga kalian punya tiga tanda. Oke, tadi kita punya input sinusoidal, ini adalah input sinusoidal, jadi ini adalah F-nya. Ini adalah F-nya. Kita koneksikan seperti ini. Oke. Kemudian apa tadi? Tadi kita punya gain. Kita punya suatu gain yang berisi tentang saya gunakan gain yang lainnya aja. Yang lebih sederhana. Oke, ini adalah gainnya. Tadi apa? 1 dibagi dengan masanya. Saya asumsikan masanya adalah 250. Saya koneksikan. Jadi keluaran di sini nih adalah X double dot. Maka kita integralkan. Di sini ada integral. Ada integral. Nah, keluaran sinyal setelah integral ini tadi kita sepakati apa? X dot. Jadi kalau saya integralkan lagi, kalian nanti dapat nilai. Ya, jadi signal di sini adalah X double dot, di sini adalah X dot, dan di sini adalah X. Displacement, velocity, acceleration. Oke, sekarang kita tarik lagi. Saya copy paste, copy paste. Saya flip seperti ini. Ini saya asumsikan ini adalah nilai C-nya. C-nya seumpamanya saya tulis 500 seperti ini. 500 saya koneksikan di sini biar bagus saya pakai. Oke, kemudian kita koneksikan lagi
loading style optimal. Oke. Kemudian ini C-nya sudah, sekarang kita pakai yang K-nya. K-nya saya koneksikan seperti ini. Nilainya saya asumsi saja 17.000, oke, 20.000 deh. 20.000. Oke. Kemudian kita koneksikan ke ini. Oke, sehingga kita punya persama diagram yang persis sama seperti yang tadi. Di sini adalah F, kita isi F-nya, amplitude-nya tadi force ya, seumpamanya karena masanya ini saya asumsikan adalah suatu massa bekas peredam punya kendaraan, seperempat kendaraan, saya asumsikan mendapatkan gaya sebesar 100 Newton. Kemudian frekuensinya, jadi seumpamanya kita 2 dikalikan, karena dalam bentuk radian per second, saya mau kalikan dengan 10, jadi atau 10 Hz. 10 Hz. Saya konversi dari Hertz menjadi radian per second. Jadi dikalikan dengan 2 kali pi. Oke, sudah. Sekarang kita pengen lihat responnya nih. Kita gimana sih cara lihat responnya? Kita pakai ini. Sebenarnya kita pengen lihat displacement-nya ya. Displacement kan di sini nih. Ini kan displacement. Kita koneksi di sini. Oke. Kemudian ini yang merah ini adalah waktunya. Waktunya pakai ini deh. Pakai clock. Saya koneksikan di sini. Oke. Ini respon. Ini adalah respon displacement. Oke. Kita setting ininya dulu. Nilai minimum maksimumnya saya asumsikan 0,1 deh. 0,01 aja deh. Semuanya asumsinya 1 cm lah displacement-nya. Oke. Oke. Displacement. Kemudian setup dahulu, kita setting solvernya. Saya pilih yang standar, jadi Romkota ODE 45. Saya pilih 10 second saja. Oke, kita setting waktunya. Initialization time-nya adalah 0, jadi start dari 0. Periodenya berapa? Saya kasih, ini adalah step size-nya sepertinya. Tadi 10 Hz, 0,01. Kita coba running. Oke, ini sepertinya oke. Jadi ini adalah responnya. Ini dengan asumsi kalau tadi ada ini ya, semuanya kasusnya kalau ditambahi dengan initial condition, seumpamanya menggunakan ketika ini mempunyai displacement awal, mempunyai displacement, kalian isi di sini. Kalau kalian punya sistem tersebut, seumpamanya tidak mempunyai gaya atau free vibration, tapi mempunyai nilai initial displacement dan initial velocity, bisa kalian isi di sini. Initial displacement isi di sini, initial velocity isi di sini. Seumpamanya di sini saya isi ada suatu displacement awal sebesar 0,01 meter atau 1 cm, kita isi di sini. Seumpamanya kita asumsikan dia tidak ada gaya. Sehingga displacement-nya nanti dia pasti start dari nilai ini 0,01. Kita coba. Saya zoom, ya ini dia start dari awal, dia tidak ada gaya. Jadi massa itu tadi dilepas dari kondisi 1 cm dari titik diamnya dia atau titik nolnya dia dilepas gitu. Jadi ini dia beroscilasi secara bebas. Ini adalah model yang paling sederhana. Insya Allah next kita simulasikan sesuatu yang lebih kompleks lagi. Setiap harinya, setiap waktunya kita increase the difficulties. Semoga nantinya semakin lama kita menjadi semakin mahir dalam memodelkan suatu sistem beserta dengan bagaimana mensimulasikannya. Sekian dari saya. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.